Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih tentang orang-orang tenar para seleb Indonesia yang hijrah. Ini bagian yang kedua. 5. Ikang Fauzi dan Marissa Haque. Kisah cinta Marissa Haque dan Ikang Fauzi berawal saat bermain film Tinggal Landas Buat Kekasih pada 1984. Film tersebut disutradarai almarhum Sophan Sofyan. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang berperan sebagai Dedi. Dari film itu hubungan mereka kian dekat, apalagi setelah Rima Melati ikut mencomblangi. Kebetulan, Rima juga bermain dalam film tersebut. Dalam status Marissa yang ditulis pada tanggal 20 Agustus tahun 2016 lalu, ia menyebut Rima Melati sebagai mak comblang mereka berdua. Saat itu nama Marissa Haque memang sedang meroket. Selain menjadi bintang film, ia juga menjadi model iklan pada sebuah produk sabun mandi. Tak hanya Ikang, kumbang-kumbang lain yang mendekatinya. Meski saat itu, Ikang juga dekat dengan penyanyi Christine Panjaitan. Namun, ia tak berhasil melakukan pendekatan kepada ibunda Ikang, almarhumah Yuya Moekmin. Saat bertemu pertama dengan calon mertua, Marissa mengaku sempat agak takut. Karena penampilan wanita itu layaknya ibu pejabat di era Presiden Soeharto yang anggun dan penuh karisma. Kala itu, Ikang Fauzi pacarku mengatakan bahwa Christine Panjaitan memang telah berusaha melakukan pendekatan, namun memang tidak optimal, karena karakter Chris berbeda dengan saya yang memang bisa sangat ramai serta hangat kala bertegur sapa dengan siapapun atau lebih tepatnya tidak merasa tinggi hati untuk bersedia menegur sapa duluan, ungkap Marissa dalam blognya, yang diposting pada tanggal 27 Mei tahun 2011 lalu. Hubungan mereka kemudian diresmikan melalui pernikahan. Marissa dan Ikang menikah pada tanggal 3 Juli tahun 1986. Akad nikah berlangsung rumah orang tua Marissa di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Marissa menulis dalam akun Instagramnya, bertindak sebagai fotografer pernikahan mereka adalah Adi Mes. Kami menikah pada tanggal 3 Juli tahun 1986, dengan fotografer coba tebak, @adiems999 Adi MS Gracias Adi, maaf lahir dan batin, ungkap Marissa, tanggal 20 Agustus tahun 2016 lalu. Sebulan kemudian, pada September tahun 1986, mereka terbang ke Roma, Italia, untuk berbulan madu. Dari pernikahan itu, mereka dikarunia dua putri, Isabella Fauzi dan Cikita Fauzi. Mereka kini tumbuh menjadi gadis yang cantik. Rumah tangga mereka cukup harmonis. Ica, begitu Marissa akrab disapa, menyebut Ikang dengan kata, my love, dari kata, my love. Masih dalam tanggal dan bulan yang sama, Marissa juga mengungkapkan Ikang sering menyanyikan lagu, Aku Cinta Kamu, karya Rudy Gagola jika Ikang baru melakukan kesalahan, yang menyebabkan ia ngambek. Hidup kita ini memang belum di surga, tapi lagu ini sering, ajaib, membuat hatiku, cepat meleleh. Suamiku tahu benar akan hal itu, juga kedua putri kami Isabella Fauzi dan Ciki Fauzi, kata Marissa. Ikang dan Ica tidak pernah mengumumkan hijrah dan lebih religius, tapi publik melihat pasangan ini sangat mengagumi dengan keharmonisannya dan jauh dari berita kontroversi. Tampilan mereka pun nampak sangat anggun dan dewasa, terutama setelah Ica berhijab, walau tak resmi terucap, tapi publik tahu dan bisa menebak visi dan kecenderungan sisi religius mereka, seperti terungkap dalam obrolan Ica ini. Saat ini, dalam sisa usia bersama Ikang Fauzi, Marissa tinggal menunggu kedua putrinya menikah. Setelah itu, ia akan bekerja total untuk dunia Islam di dalam maupun luar Indonesia. Komitmen kami @Ikang Fauzi @Marissa _Netherlands dalam iman Islam, serta menjaga pernikahan selalu dalam satu istri satu suami sampai mati, tulis Marissa Haque, tanggal 29 Agustus tahun 2016 lalu. 6. Neno Warisman. Widoresmi Warisman. Nama lengkap Neno Warisman adalah artis penyanyi dan juga film era 80,90-an lalu. Siapakah Neno Warisman?
Kalangan milenial anak muda, zaman sekarang barangkali tak begitu paham sosok Neno Warisman sebelum bersentuhan dengan dunia politik seperti sekarang, sebab Neno Warisman yang sekarang lebih dikenal sebagai aktivis politik dan penceramah agama serta pegiat dunia parenting pola asuh anak dan keluarga. Tapi kalangan milenial zaman now barangkali tak banyak yang paham sosok seorang Neno Warisman di masa lalu, jauh sebelum bersentuhan dengan panggung politik. Haja Titi Widoretno Warisman, nama aslinya lebih akrab dipanggil Neno Warisman, lahir di Banyuwangi, Jawa Timur, tanggal 21 Juni tahun 1964, dulunya adalah penyanyi dan bintang film era 1980-an. Sekarang, Neno aktif di dunia religi, sosial dan pendidikan, terutama pengasuhan, peran ibu dan peran keayahan. Catatan Wikipedia, sejak kecil Neno telah menunjukkan kesukaannya pada puisi dan deklamasi. Bahkan pada tahun 1978, Neno terpilih sebagai juara baca puisi se-Jakarta. Neno pun melanjutkan kuliah di Fakultas Sastra Prancis Universitas Indonesia. Neno terkenal sebagai penyanyi di era 80-an. Lagu Neno banyak yang terkenal hingga kini, seperti lagu Matahariku, begitupun duetnya dengan Faris RM, Nada Kasih, dan juga lagu religi, Abatasa. Sebagai pemain film, Neno terkenal karena aktingnya sebagai Sayekti di film Sayekti dan Hanafi yang ditayangkan TVRI dan disutradarai oleh Irwin Syah. Selain itu, Neno juga pernah bermain dalam film Semua Sayang Kamu, 1989, yang masuk dalam nominasi aktris terbaik Festival Film Indonesia 1989. Tahun 2005, Neno bermain dalam film garapan Garin Nugroho Rindu Kami Padamu, 2005. Film ini meraih penghargaan sebagai film terbaik Asia di Oceans Cinevan Festival ke-7 di New Delhi, India, yang berlangsung 16–24 Juli tahun 2005. 2. Pada tahun 1991, Neno memutuskan untuk memakai jilbab dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk dunia religi, sosial dan pendidikan serta aktif membantu sosialisasi program pendidikan anak dini usia PAUD Departemen Pendidikan Nasional. Sering diundang untuk berbicara di seminar-seminar para ibu. Berbicara terutama tentang pengasuhan anak yang benar, pendidikan negeri, dan kesehatan. 7. Astri Ivo. Mungkin bagi Anda yang penikmat sinetron era 70-an pastilah tak asing dengan sosok cantik artis lawas yang satu ini. Ya, siapa lagi kalau bukan Astri Ivo? Sejak masih berusia 6 tahun, Astri Ivo sudah membintangi puluhan film dan sinetron tanah air di era 70–80-an. Pemiliki nama asli Astri Feizati Ivo ini kian populer usai membintangi film berjudul Bunga Cinta Kasih, 1981, bersama Rano Karno. Kini kabar Astri Ivo pun nampaknya bak menghilang di telan bumi usai nyatakan pensiun dari dunia hiburan yang besarkan namanya. Meski begitu, artis lawas ini kembali jadi perbincangan lantaran membawa kabar duka. Pasalnya, suami Astri Ivo, Daryola Yusar Yahya ini meninggal dunia pada Minggu, tanggal 11 Juli tahun 2021, di usia 58 tahun. Astri Ivo kini berprofesi sebagai ustazah dan penulis buku. Dilansir Grid.fm.id, suami Astri Ivo ini diketahui meninggal dunia akibat penyakit gagal ginjal yang dideritanya. Jenazah Daryola Yusar Yahya pun dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Almarhum pun meninggalkan sang istri yang telah dinikahinya selama 35 tahun serta 3 putranya. Untuk diketahui, Daryola ini memiliki profesi sebagai mantan atlet renang. Degen perpisahan sementara ini, kita sabar dan rida sampai Allah pertemukan kita di jannah, amin ya Rab, tulis Astri di Instagram. Sebelumnya, Astri Ivo ini mantap berhijrah dan mengenakan hijab usai menikah serta pensiun dari dunia hiburan. Setelah sang suami berpulang, wanita 57 tahun ini pun geluti profesi sebagai ustazah. Kini, ia pun kerap kali terlihat mengisi berbagai acara dakwah, baik di TV maupun ketika pengajian. Selain itu, ibu 3 anak ini pun juga geluti profesi sebagai penulis. Di tahun 2006 lalu, ia pun merilis buku Islami berjudul Cantik Sepanjang Usia. 8.
Ahmad Dhani, nama besar di belantika musik Indonesia, bahkan anak milenial pun sangat akrab dengan Dhani Ahmad Prasetyo. Nama lengkap dari Ahmad Dhani, selain menakodai Dewa 19 yang dibentuk di Surabaya tanggal 26 Agustus tahun 1986, Ahmad Dhani juga membuat proyek Republik Cinta, yang menaungi beberapa grup dan penyanyi hebat negeri ini. Ahmad Dhani pun dikenal sebagai sosok yang kontroversial dengan prinsip dan pilihannya, baik di dunia musik atau urusan pribadinya. Semua yang ditetapkan adalah yang terbaik menurut prinsipnya. Ahmad Dhani sosok prinsipil, cerdas, berkarakter, dan idealis. Belakangan Ahmad Dhani terjun di dunia politik juga bersama sang istri terakhirnya, Mulan Jameela, karena proses belajar yang sangat dinamis. Walau garis keturunannya ada darah Yahudi dari nenek pihak ibu, namun Ahmad Dhani sangat konsen dengan Islam. Ahmad Dhani begitu semangat dengan minatnya terhadap para tokoh dan ulama-ulama besar Islam, sampai nama anak pun dia ambil darinya. Bukan itu saja, Ahmad Dhani sering mempertegas sikapnya tersebut dengan pembelaan dan perlawanan terhadap segala yang anti-Islam. Itulah sosok kontroversi Dhani Ahmad Prasetyo. 9. Peggy Melati Sukma. Peggy Melati Sukma yang sampai saat ini masih diingat banyak masyarakat. Namanya kembali menjadi sorotan, bukan karena film atau serial yang baru ia bintangi tetapi karena perubahannya. Ini kutipan wawancara Peggy dengan seseorang di sebuah media sosial. Peggy memang memutuskan untuk berhijrah dan tak lagi aktif dalam dunia keartisan. Kini ia fokus di bidang keagamaan. Menurut informasi yang terhimpun, Peggy seringkali hadir dalam pengajian atau safari dakwah sejumlah ulama. Belum lama ini Peggy juga ikut andil dalam aksi menentang ucapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menginginkan Yerusalem menjadi ibu kota Israel. Dilihat dari akun @rinikartini Peggy kini tampil dengan cadar atau penutup wajah. Malah, menurut keterangan yang ditulis dalam postingan, Peggy sendiri sudah berganti nama. Ini kali keduanya kita ketemu di tempat yang sama. Tapi baru kemarin bisa ngobrol-ngobrol. Khadijah adalah idola saya. Dan nama itu menjadi nama hijrah Teh Peggy sekarang. Baik Teh Peggy maupun Ibunda Khadijah, keduanya sama-sama luar biasa bagi saya. Masya Allah, Teh Peggy Melati Sukma Khadijah sangat menginspirasi dan memotivasi saya secara pribadi. Potret Khadijah masa kini, semangat dakwah serta perjuangan Teteh dalam membela agama Allah, membuat saya merasa belum ada apa-apanya. Hatur nuhun Teteh, mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Barakallah, sehat selalu.